Assalamualaikum, halo guys, kembali lagi dengan saya Indra. Kali ini kita akan kembali masuk ke dalam segmen otomotif. Iya, waduh, ini gawat banget. Kabar kelam untuk China, khususnya Xiaomi. Iya, dibalik mobil yang super canggih ini dan dibalik mobil yang diproduksi dengan waktu super cepat ini, yaitu hanya butuh waktu 76 detik untuk memproduksi satu mobil Xiaomi SU7, ternyata saat ini ada kabar buruk untuk mobil pertama dari Xiaomi ini. Iya, baru-baru ini banyak sekali berita viral mengenai kelemahan dan keburukan dari mobil Xiaomi SU7 ini. Entah apakah ini merupakan berita benar atau sabotase dari para pesaingnya yang nggak suka dengan kemajuan dari mobil Xiaomi China ini. Ya gimana nggak Eropa, Amerika, Jepang, dan para pesaing lainnya gerah atas pencapaian mobil Xiaomi ini. Mengingat penjualannya sangat laris banget. Belum 2 minggu mobil ini sudah laris 100.000 unit. Dan juga mobil ini dijual dengan harga yang super murah dibandingkan dengan teknologi, fitur, dan performa yang ditawarkan. Bayangkan saja, mobil ini dijual seharga mulai dari 400 jutaan rupiah. Namun secara performa dapat mengalahkan mobil supercar yang super mahal, yaitu Porsche Taycan yang dibanderol seharga 6 miliar rupiah. Jadi jelas Eropa dan para pesaingnya tentu bakal ketar-ketir atas kehadiran mobil Xiaomi China ini. Dan seperti yang telah kami sampaikan, baru-baru ini telah terdapat kabar kelam untuk mobil listrik Xiaomi. Ya, karena yang terbaru, mobil listrik Xiaomi telah bermasalah. Dan parahnya, baru jalan pendek banget, yaitu 39 km, langsung rusak. Waduh, gawat ya. Kok bisa begini ya? Oke, kita cek dulu yuk gimana sih detail kerusakan dari masalah mobil Xiaomi yang paling baru ini. Ya, mobil Xiaomi yang bermasalah satu ini harus kembali ditarik ke pabrik untuk dicek. Dan untuk insidennya cukup aneh, karena mobil ini terhitung baru namun sudah bermasalah. Ya, salah satu pemilik sedan listrik Xiaomi telah mengeluhkan mobilnya mogok padahal baru menempuh jarak 39 km dan tidak dapat diperbaiki. Dilansir dari Car News China, pihak bengkel Xiaomi disebut harus mengembalikan unit mobil ke pabrik untuk melakukan analisa lebih dalam terkait masalah tersebut. Dan sampai saat ini untuk detail masalahnya belum jelas. Namun satu hal yang diketahui, pemilik mobil listrik Xiaomi SU7 ini bernama Wen. Dan dia merupakan golongan pembeli pertama dan sudah menanti lebih dari sebulan hingga mobil Xiaomi ini datang. Lalu, saat Xiaomi SU7 meluncur perdana pada tanggal 28 Maret lalu, Wen kemudian dikirimi sedan listrik dari pusat pengiriman Xiaomi Auto Xiamen, Xing'an di Provinsi Fujian, yaitu pada tanggal 4 Mei 2024. Lalu selanjutnya, pada tanggal 6 Mei, Wen telah mengunggah video di media sosialnya yang menyebutkan bahwa Xiaomi SU7 miliknya telah rusak saat melaju di kecepatan tinggi setelah meninggalkan dealer. Dan tercatat, mobil baru Xiaomi tersebut seperti yang telah kami sampaikan baru melaju sejauh 39 km. Lalu, dalam video tersebut telah disebutkan bahwa mobil tengah terparkir di bahu jalan dengan lampu peringatan berbahaya yang menyala. Lalu, di dalam sistem infotainment telah tertulis mobil akan berhenti, harap menepi dan hubungi pusat servis online. Kemudian, pesan di sistem hiburan itu berubah menjadi sistem penggerak rusak dan tidak dapat digeser. Hal ini telah menunjukkan adanya kesalahan sehingga mobil tidak bisa bergerak maju ataupun mundur. Lalu, Wen telah mengatakan mobil ini harus kembali diderek ke pusat pengiriman Xiaomi Auto Xiamen, Xing'an.
Dan telah disebutkan bahwa mobil telah mengalami kerusakan sejak tanggal 5 Mei. Lalu, pusat pengiriman Xiang'an pada tanggal 7 Mei telah mengkonfirmasi bahwa telah menerima komplain dari Wen. Namun sejauh ini masih belum bisa menemukan masalahnya. Dan berikutnya disebutkan mobil tidak dapat diperbaiki dan perlu dikirim ke pabrik untuk analisa penyebabnya. Dan setelah mendapatkan kabar itu, lalu selanjutnya pihak Xiaomi telah menyebutkan bahwa mobil tidak dapat diperbaiki dan perlu dikirim ke pabrik untuk menganalisa penyebabnya. Dan setelah mendapatkan kabar itu, yang anehnya Wen telah mengatakan bahwa menginginkan mobilnya dan bukan ingin mengembalikan mobilnya. Dia bilang dia tidak ingin memesan untuk unit baru dan menunggu jadwal produksi. Padahal telah disampaikan bahwa customer service Xiaomi telah dilaporkan sedang melakukan negosiasi untuk mengembalikan dana ke Wen sekaligus memberikan kompensasi atas biaya yang telah dikeluarkan dengan jumlah yang cukup besar. Namun Wen tetap tidak mau. Ia hanya ingin saja mobil Xiaomi tersebut bisa kembali. Namun yang jadi masalah, mobil yang sudah diproduksi sudah dimiliki orang lain sesuai dengan pemesanan. Maka tidak mungkin untuk memberinya satu unit. Wow, cukup rumit juga ya masalahnya. Lalu, yang bikin miris, insiden yang melibatkan Xiaomi SU7 terkait dengan kualitas mobilnya bukanlah hanya sekali ini saja. Sebelumnya juga sempat ada permasalahan yang berkaitan dengan fitur AEB, yaitu Autonomous Emergency Braking. Iya, fitur tersebut tidak bekerja saat mobil sedang melaju di kecepatan 135 km per jam, yang dimana hal ini telah diklaim oleh Xiaomi. Wow, kok bisa begini ya? Lalu ada juga laporan yang berkaitan dengan chat yang tidak konsisten. Dan juga selain itu, saat ini telah banyak video yang beredar mengenai insiden mobil Xiaomi di jalan raya. Dan beberapa di antaranya, mobil Xiaomi ini mengalami insiden yang cukup banyak dengan dihantam oleh mobil Mercy. Ya, seperti yang terlihat dalam video ini. Mobil Xiaomi terlihat seperti sengaja dihantam oleh mobil Mercedes-Benz dengan kecepatan yang cukup tinggi. Dan alhasil mobil Xiaomi ringsek. Begitu pula dengan mobil Mercedes-Benz. Ya memang sih kerusakannya cukup parah, namun ini merupakan bagian dari mobil crumple zone, yaitu bagian mobil yang memang sengaja didesain tidak terlalu kuat. Namun akibat dari insiden ini, penumpang dari mobil Xiaomi masih selamat. Dan juga masih banyak lagi beberapa video yang beredar mengenai insiden atas mobil Xiaomi di jalan raya baru-baru ini. Ya, kita sih nggak tahu apakah data atau kecelakaan ini betul-betul real atau mungkin juga merupakan video atau data palsu ataupun juga sabotase dari para pesaingnya. Yang pasti nanti waktu yang akan menjawab ya. Nah, kalau menurut teman-teman kira-kira gimana nih pendapatnya mengenai beberapa insiden yang dialami oleh Xiaomi SU7 ini? Kira-kira menurut teman-teman, apakah mobil Xiaomi ini memang banyak bermasalah atau merupakan data palsu dari para pesaingnya? Bantu dong, berikan pendapatnya di kolom komentar ya. Oke, jadi itu adalah info update untuk Xiaomi SU7. Oke, masih banyak menonton, jangan lupa untuk bantu di like dan di share video ini. Jangan lupa juga bantu untuk subscribe ya. Oke, stay tune at my channel. See you next video.